Kesaksian saya ini telah tertunda selama beberapa kali. Video-video saya yang terdahulu semuanya seperti terlalu panjang maupun terlalu banyak emosi, jadi saya memendekkannya dan membuat lagi video yang lain dan berdoa, Tuhan Yesus berikan saya, bimbinglah perkataan dan kesaksian saya sesuai menurut kehendak-Mu, dan semua kesaksian ini adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Pada malam hari itu, ketika kami sudah berhenti di perhentian di daerah kami, ketika NDTK mau mengambil keperluan yang mereka perlukan bagi pengurusan jenazah suami saya seperti salib. Di daerah itu sementara juga mereka mengisi minyak kendaraan dan kami berehat sebentar dan mereka mengambil barang-barang yang perlu mereka bawa seperti salib, karangan bunga, bena, dan ada sesuatu yang sungguh mengejutkan saya ketika itu karena saya sudah tidak berpikiran apa yang patut dilakukan. Saya tidak pernah meminta kepada undertaker untuk membuat bena yang bagaimana dan apa yang perlu, apa yang tidak perlu. Saya hanya berserah atas pengurusan mereka. Dan ketika itu saya berada di dalam kendaraan jenazah itu dan mereka mengambil salib, karangan bunga, bena, dan sesuatu yang saya sangat terkejut, yang mungkin semua orang tidak mempercayainya ataupun menganggap itu perkara biasa, yaitu ketika mereka, seorang pekerja undertaker itu, membawa patung Maria. Ianya sangat besar dan agak tinggi juga, sebesar lebih kurang setengah meter tinggi patung Maria itu. Dan dalam duka citanya saya terkejut tetapi juga merasa lucu karena tangan patung yang besar itu patah, dan saya berpikir adakah mereka akan membawa juga patung Maria itu dalam keadaan tangannya yang patahnya di sini. Patung Maria itu patah di sini. Dan pekerja itu berkata, Allah bilangnya patah pula tangan dia. Dan saya ketika itu merasa lucu dan saya berpandangan dengan anak saya. Wah, besar juga patung mereka bawa, saya kata. Saudara-saudari pasti tahu, saya ini mantan atau bekas Katolik dan saya tidak berdoa maupun menyimpan yang secara mudahnya saya sudah bertobat sungguh-sungguh di dalam tata cara Katolik. Jadi walaupun begitu, karena keluarga lain, adik-beradik mendiang sendiri, semuanya Katolik tegar. Jadi saya berserah saja kepada keadilan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu saya sepertinya sebagai manusia tanah yang berdosa tidak mampu mengatakan tidak
jangan 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 membawa patung itu atau apa. Tetapi saya hanya berserah kepada Tuhan. Engkau tahu hati saya, Tuhan. Dan begitulah doa saya. Dan dalam perjalanan, setelah selesai semuanya itu, di dalam perjalanan balik ke kampung, puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Perjalanan yang sukar, terutama menaiki bukit yang tinggi, dan saya berharap kabus ketika itu. Jangan tebal, karena perjalanan sangat bahaya, terutama naik bukit dan turun bukit yang sangat curam. Dan puji Tuhan juga, sehingga selesai perjalanan ke jalan yang lebih baik untuk berpulang ke kampung, dan kami selamat. Perjalanan karena campur tangan Tuhan, sehingga selamat sampai ke kampung, dan itu sangat menyenangkan hati saya. Dan setelah jenazah suami saya dibawa ke rumah, diletakkan seperti kebiasaannya, jenazah disempurnakan, dibuat apa yang patut. Mereka mengambil bena dan salib, karangan bunga, dan begitulah. Dan saya tidak memerhatikan sungguh-sungguh, karena manusia tanah yang emosi masih dalam kesedihan, juga tidak begitu prihatin melihat keadaan ketika itu. Namun besoknya kami sampai subuh pada hari Selasanya itu, dan jenazah akan dikebumikan hari Rabunya. Siang Selasa itu kakak saya bertanya, "Kamu minta kah?" Dia bertanya, "Kamu minta kah bena yang seperti itu?" Dia kata. Jadi saya melihat bena suami saya, mendiang suami saya itu. Saya kata, "Kenapa?" Saya tidak melihat apa yang tidak betul di bena itu. Dan kakak saya kata, "Lihat, tengoklah apa yang tidak ada di situ," dia kata. Dan saya sepertinya orang bingung-bingung melihat apa yang tidak ada. Dan saya hanya melihat bena itu sangat bersih. Itulah pandangan fisik saya. Bena itu sangat bersih, cuma ada gambar mendiang suami saya dan Tuhan Yesus di belakang dia. Dan juga burung merpati. Itu saja. Dan otak manusia tanah yang bodoh ini tidak terpikir. Dan kakak saya itu berkata, "Saya sangka kamu minta bena seperti itu." Terus saya terpikir, saya tidak ada cakap apa-apa, apa yang saya mau. Itu semua pengurusan mereka. Mereka lah yang menguruskannya. Maksud saya Anda teka itu. Kakak saya kata, "Tengoklah, tidak ada Maria di situ," dia cakap. Jadi hati saya, wah, iya. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa bersyukurnya saya kepada tangan Tuhan yang bekerja. Saya terpikir, dan ketika kakak saya mengatakan begitu, saya baru teringat tentang patung Maria yang patah tangan itu. Karena saya belum menceritakan kepada siapa-siapa pun kejadian itu. Tapi ketika kakak saya memperingatkan, bertanya kepada saya,
tentang Bena itu, saya baru teringat tentang patung Maria yang patah tangan itu. Ketika itu, sekiranya dalam bukan keadaan berduka cita, saya pikir, tapi ya dalam hati saya sangat bersuka cita dan memuji-muji Tuhan. Betapa Tuhan, Engkau bekerja di luar kemampuan pikirannya manusia tanah ini. Dan semuanya berkait rapat. Di dalam permohonan saya, Tuhan Yesus memberikan belas kasihan dan kemurahan-Nya bagi roh yang berpulang kepadanya. Sungguh, roh manusia tanah yang berdosa itu yang kembali kepada Dia. Saya tahu dan amat mengerti kasih Tuhan yang begitu besar. Dan saya juga memahami mengapa Tuhan sendirilah yang membersihkan semuanya itu. Bena yang tidak ada Maria, juga patung Maria yang patah tangan itu, sehingga saya baru menyadari juga ketika itu bahwa tidak ada patung Maria yang tersedia. Jadi apa yang saya ingin nyatakan di sini adalah secara pikiran manusia tanah yang bodoh ini, memang sungguh besar pekerjaan Tuhan. Meskipun mungkin fisiknya manusia tanah yang berpulang kepada Tuhan itu seorang yang pendosa, tetapi hatinya hanya Tuhan yang mengetahuinya. Meski dia seorang yang menerima tanda binatang itu secara fisiknya, tetapi saya juga tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan yang begitu besar, karena kemuliaan Tuhan tidak dapat diselami oleh manusia tanah yang berdosa. Tetapi bagi saya percaya belas kasihan dan kemurahan-Nya serta keadilan Tuhan itu sendiri nyata bagi mata fisik manusia tanah yang berdosa ini. Di dalam kesedihan, tetapi juga saya begitu bersuka cita secara diam bahwa Tuhan sungguh berbelas kasih kepada roh yang berpulang kepadanya itu. Dan di situ juga saya sangat memahami mengapa Tuhan membebaskan rohnya dari tawanan patung-patung berhala itu. Karena semasa hidupnya Mandiang itu bukan seorang penyembah berhala, walaupun dia seorang Katolik. Namun tata cara doa-doa Katolik seperti menyembah patung, menghormati patung istilahnya dalam Katolik, dia sangat menentangnya.